lowongan kerjanya berapa banyak, Jim? Setiap bulan ada 30.000, sekitar 30-40.000 yang baru masuk ke dalam kita lulus. So, kalau dibilang di Indonesia lowongan kerja itu dikit, enggak dong? Sebenarnya nggak dikit-dikit banget ya, karena yang terposting kepada online job platform mungkin hanya 20%. Orang-orang yang bilang, wah cari kerja sulit itu emang the reality is, ya bener gitu. Ya, that's that. Kita sebagai negara Indonesia tersebut harus sangat bagus dalam low value manufacturing. Tapi what's happening in reality? Sritex tutup, garment lain tutup. Hipotesa ya, banyak orang tuh sebenarnya lebih suka kalau kerjaannya tuh tanda kutip nggak gitu pressure. Contohnya kerjaan-kerjaan istilahnya nggak ada pressure-nya tinggi. Contohnya kayak admin. These are the jobs yang sebenarnya lebih private. Jadi dalam satu job tersebut itu bisa 500 orang yang apply. Admin? Yes, even 1,000. Tapi yang dibutuhkan nggak sebanyak itu. Contohnya kita pernah dengar dari beberapa klien kita, gua manggil 100 orang untuk datang interview. Yang datang interview cuma berapa? 50? 30. Oh ya? Ya, datang interview aja nggak mau. Gimana dapat kerja coba bro? Mungkin banyak orang-orang yang kerja nggak suka ya apa yang kita ngomongin kayak gitu. Tapi realitanya gitu. Nah jadi kalau misalnya tadi apa yang gue share, jangan terlalu baper lah gitu. Karena gue sendiri, gue juga tahu gue kurang. Oke? Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama podcast FinTalk. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan my friends Jimmy dari Kita Lulus. Halo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sekarang tuh ya Jim ya, lagi ada fenomena PHK nih Jim. Jadi kayak kemarin itu di berita itu ada perusahaan tekstil namanya Sritex. Mungkin lo pernah dengar ya beritanya ya, Sritex. Nah, dia nutup perusahaannya ya karena satu lain hal. Kemudian yang di PHK itu sampai 10.000 orang. Nggak main-main loh, 10.000 orang loh. Dan itu juga bukan cuma satu Sritex, tapi ternyata banyak banget perusahaan-perusahaan tuh lagi melakukan PHK. Nah, kita akan bahas karena lo secara founder di Kita Lulus, platform untuk cari kerja. Nah, sebelumnya boleh dong kenalin lo dan apa itu Kita Lulus? Ya, of course. So, Kita Lulus adalah salah satu platform pencarian kerja terbesar di Indonesia. Di tahun 2022, kita diberikan award oleh Google Play sebagai aplikasi terbaik. Kita essentially adalah sebuah marketplace yang connect pemberi kerja, yaitu perusahaan, juga dengan pencari kerja. Dari sisi skala, kita memiliki kurang lebih 120.000 perusahaan yang terdaftar di Kita Lulus, memasukkan kurang lebih 30-40.000 job openings atau locker. Sedangkan kita ada sekitar 2 juta pengguna aktif bulanan yang istilahnya apply sekitar 2 juta pengguna aktif. Ya kesibukannya ya of course growing the business, nyari revenue, ngurusin anak-anak, HR, dan lain-lain. So that's it. Jim, tadi 120.000 itu 120.000 lowongan kerja. 120.000 perusahaan yang terdaftar di Kita Lulus. 120.000 perusahaan yang terdaftar. Yes. Oke. Lowongan kerjanya berapa banyak, Jim? Setiap bulan ada 30.000, sekitar 30-40.000 yang baru masuk ke dalam Kita Lulus. Tiap bulan 30.000 sampai 40.000 lowongan kerja. So, kalau dibilang di Indonesia lowongan kerja itu dikit, enggak dong? Sebenarnya nggak dikit-dikit banget ya. Karena kalau misalnya kita melihat satu chart, yang semuanya tuh adalah total lowongan kerja yang ada di Indonesia. Saya rasa yang terposting kepada online job platform mungkin hanya 20%. Yang terdaftar di tempat lu itu cuma 20%? Gua rasa gitu. Berarti di luar itu masih ada yang lain lagi? Pakai word of mouth. Informal job openings itu kayaknya juga banyak ya. Oh, oke. Kalau yang lu bahas yang formal? Di gua harus formal. Berarti yang UMR, kalau ada BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan seperti itu ya, formal. Formal pun belum tentu ada BPJS, belum tentu bayar UMR. Setidaknya ada tanda kutip PT atau CV-nya. Oh, atau koperasinya. Oh, legalitasnya jelas gitu yes. Ya. Oke. Anyway, dengan data yang lu punya dan ternyata orang bilang gini, cari kerja di Indonesia susah. Kemudian kemarin ada kabur aja dulu hashtag. Lu ngikutin pasti kan ya? Yes. Sebenarnya sesusah apa sih? Sebenarnya susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kadang-kadang gue berpikir sebelum gue tidur, kita harus count ourselves as lucky. Kenapa? Karena kita nggak lahir 20 tahun yang lalu. Iya, emang 20 tahun lalu ini ya, harus banyak koran ya? Bukan, kalau misalnya kita lahir 20 tahun lalu, kita harus apply kerja dan jujur ngomong realitanya sangat susah untuk mencari kerja zaman sekarang. Kenapa sih? Kita bahas dulu deh dari akar masalahnya.
Yang memberi pekerjaan itu adalah perusahaan. Perusahaan itu bisa kita bagi dua. Satu adalah perusahaan existing yang lagi ekspansi bisnis. Yang kedua adalah perusahaan baru. Mau dibuat Indonesia atau di luar dari Indonesia. Tapi yang kita realize adalah perusahaan existing untuk ekspansinya itu saya rasa tuh sangat sedikit. Satu adalah startup. Funding nggak masuk. Gimana istilahnya existing startup sekarang untuk memberikan loker tambahan? Berarti maksud lu kalau perusahaan-perusahaan unicorn, let's say kayak yang perusahaan-perusahaan gede lah di Indonesia gitu untuk buka lowongan kerja kayak Traveloka mungkin atau Goto, dia mau ekspansi juga berat gitu ya? Karena satu dari mereka banyak revenue-nya atau istilahnya profitability-nya masih kurang. Kedua, inject atau suntikan dana dari investor juga berkurang. Gimana cara mereka mau melakukan ekspansi kalau misalnya mereka belum profit? Dua, investor duitnya nggak masuk. Sulit, tapi kan di Indonesia ada banyak perusahaan seperti Astra, seperti let's say aku sebut misal kayak Bank BRI, misal Bank Mandiri, BCA, itu kan perusahaan-perusahaan yang gede dan profitable. Mereka kan juga akan ekspansi, Jim. The question is that are there any good areas for them to expand atau enggak? The reason kalau misalnya sebuah perusahaan mau expand, what do they have to think? Apakah industri atau spesifik expansion yang mereka akan menghasilkan uang atau enggak? Pada saat ini, kalau lu ngobrol sama a lot of business owners, mereka agak menahan dulu nih. Karena mereka kurang gitu yakin dengan ekonominya Indonesia. Berarti maksud lu sekarang ini, khususnya di tahun 2025, orang-orang yang bilang, wah cari kerja sulit itu emang the reality is, ya bener gitu. That's that. Dan kedua adalah, tadi kan kita sempat bahas satu perusahaan yang istilahnya dari luar tersebut. Atau perusahaan baru yang membuat pekerjaan yang baru. FDI kita dikit, bro. Bandingin contohnya Vietnam, FDI Malaysia. Yang lu maksud ini foreign direct investment. That's right. Mungkin teman-teman ya foreign direct investment tuh katakanlah orang luar negeri invest ke Indonesia lah langsung itu FDI, foreign direct investment. Sorry, gue lanjutin ya. Silakan. Jadi FDI pada saat masuk ke Indonesia, mereka bikin perusahaan baru, pasti mereka harus mencari orang-orang baru untuk kerja buat usahanya mereka. Kalau FDI kita dikit, job creation kita juga makin kecil. Jim, gue mau coba tanya ini, Jim. Sepengetahuan gue, kalau yang dari pertumbuhan GDP Indonesia itu investmentnya naik terus loh, Jim. Angkanya gila-gilaan loh, Jim. Kenapa kalau lu bilang FDI-nya nggak setinggi itu, Jim? You compare ourselves against countries, for example like China, Vietnam. In terms of their population sama ekonomi, proporsi FDI-nya kita dibandingkan mereka punya total ekonomi, itu jauh lebih kecil, bro. I see. Maksud lu adalah jangan cuma dilihat dari Indonesia yang sekarang sama yang sebelumnya, tapi lu bandingin kalau dengan kompetitornya, berarti let's say negara lain, walaupun kita tumbuh, tapi tumbuh kita itu masih kurang dibandingin kompetitor negara lain gitu. Yang scary-nya menurut gua adalah kalau misalnya kita lihat the growth of a country tersebut, pertama adalah kita harus bagus dari sebagai country agraris. And then we move on to level 2, country manufacturing. Ketiga adalah country service-based. Singapore, very service-based. Swiss, very service-based. Tapi menariknya Swiss tersebut, mereka highly service-based, manufacturing juga ada sebagai bobot yang kuat untuk mendorong ekonominya mereka. Tapi kita breakdown lebih ya, yang manufacturing itu kepada 3 level. High value manufacturing, middle value, and low value. Low value bikin apa? Baju, bro. Middle value bikin jam, smartwatch atau HP atau TV, I would consider that as middle value. High value apa? Pembuatan chips, pembuatan pesawat, pembuatan electric vehicle. Itu adalah high value manufacturing. Kita sebagai negara Indonesia tersebut seharusnya harus sangat bagus dalam low value manufacturing. Harusnya. Tapi what's happening in reality? Sritex tutup, garment lain tutup. Kenapa? Karena pembuatan satu baju, contohnya di Sritex atau di tempat lain yang ada di Indonesia, versus mereka buka, contohnya Thailand, Vietnam, even China, dengan wage atau UMR yang lebih tinggi dari kita, ujung-ujungnya harganya tersebut yang dibeli, contohnya kayak big brands, kayak Uniqlo, Zara, pasti lebih murah, bro, dari tempat-tempat lain. Betul loh, teman-teman. Jadi, some of my friends di Bandung itu bilang mereka stop production untuk tekstil karena harga productionnya dia harga jual tidak nutup harga produksi.
Jadi produksinya udah kemahalan, udah nggak efisien gitu. Yes. Mendingan dia dagang aja, ambil dari negara lain, kalau udah jualin di sini. That's right. Dia mendingan dagang, bukan manufaktur. No job creation. No job creation. Kenapa sih harganya kita itu bisa lebih tinggi? Banyak masalahnya, bro. Betul. Satu adalah supply chain-nya kita. Lama, panjang. Middleman-nya tuh juga banyak. Istilahnya harganya makin naik tersebut. Terus kita bahas juga regulations. I'm not an expert there, tapi kalau gue imagine ya, taking China as an example and Indonesia as example, dari barang lu keluar dari gerbang pabrik sampai lu bisa ekspor dan paperwork-nya selesai, mungkin China maybe take 2 days. Di sini mungkin takes about maybe 2 weeks, maybe longer. Dan cost-nya tersebut mungkin di China tuh jauh lebih murah. Gue pernah dengar cerita kalau di China tersebut sebelum barangnya keluar dari pabriknya, paperwork-nya udah selesai, bro. Oh, oke. Efisien ya? Udah ada cap, ini bisa ekspor. Efisien ya? Oke, Jim, tapi gini Jim, gue coba ini ya, challenge ya. Gue melihat kayak di Jakarta deh, aku nggak tahu kalau di kota-kota lain ya. Jakarta, Bandung bisa kelihatan. Sekarang ini banyak mobil listrik. Kalau ada banyak toko-toko, ada banyak rumah makan buka baru gitu. Mereka butuh tenaga kerja. Mereka butuh, let's say kalau misal jualan mobil butuh salesperson gitu, orang yang jualin mobilnya gitu. Mereka butuh tenaga kerja, in and out. Emang itu kurang gitu ya? At the end of the day, if we look at our country in itself, kita adalah negara agraris, and yang tadi kita bilang low manufacturing industry. Low value manufacturing industry. Jadi sebenarnya penyumbang tenaga kerja paling besar itu adalah seharusnya dari jobs yang seperti itu. Gue belum lihat statistiknya ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari top level ke bawah tersebut, gue yakin pekerjaan-pekerjaannya ini istilahnya diambil sama Vietnam, sama China. Bukan diambil lah, kita kalah kompetitif. Kita nggak bisa salahin mereka. Ujung-ujungnya salahnya kita sendiri dong. Kenapa kita tidak bisa lebih kompetitif daripada mereka? Understand your point of view juga. Jadi berarti misal kayak yang aku bilang gitu, memang ada mobil-mobil elektrik, tapi ya mungkin orang salesnya butuhnya nggak sampai 10.000 orang gitu kan. Padahal yang di pabrik ada 10.000 orang nganggur gitu. Tapi yang di sini paling butuh orang sales nggak nyampe 10.000 kan. Exactly. Understand. So kalau in your platform ya di Kita Lulus gitu, lu ada database atau ada nggak statistik yang mungkin bisa di-share kayak setiap bulan tuh berapa orang yang dapat kerjaan gitu? Ada nggak data itu? Kita nggak track sampai all the way to the end gitu, karena setelah satu perusahaan pasang locker, that's it. Sisanya istilahnya mereka take it from there, mereka nggak feedbackin ke kita. Because we are job platform, classified, kita bukan headhunting. Berarti kalau misal nih ada orang yang cari kerja, let's say kayak gue lagi cari kerja, kalau gue akan submit my CV, maksudnya CV gue di-upload ke tempat Kita Lulus, terus gue ada langsung reply, mana yang lagi buka lowongan kerja gue masukin. Just apply the jobs deh. That's right. Masalah interview, masalah ini itu, lu nggak tahu, Jim. Kita serahkan kepada mereka. Of course, we do get feedbacks, right? Beberapa industri, contohnya F&B, contohnya Multi Finance, Adira Finance pakai kita, BFI pakai kita. Mereka tuh sangat terbantu. Migacon juga pakai kita. Mereka sangat terbantu untuk mencari kandidat-kandidat dari Kita Lulus. Jim. Dan gue mau tanya, Jim. Kalau untuk pekerjaan itu kan biasa kan ada supply and demand ya. Maksudnya ada perusahaan yang cari tenaga kerja, ada karyawan yang cari pekerjaan gitu. Boleh tahu nggak, in your platform Kita Lulus, sebenarnya ada nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang emang lagi dibutuhin banget sama perusahaan-perusahaan itu? Jadi ujung-ujungnya posisi yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan adalah posisi yang very closely directly related ke revenue, sales. Salesperson ya, orang yang jualan ya. Yes. Contohnya kalau untuk multi finance, collections itu juga sangat penting. Collection itu berarti yang ini ya, nagih itu kan nagih ya. Yes. Contohnya kayak F&B, the cook itu juga very important. Masaknya. Yes. Ini adalah sesuatu yang benar-benar istilahnya cari. Tapi istilahnya yang benar-benar diminati oleh job seeker-nya tersebut, I would say ada 2 mismatch. Apa itu? Satu adalah intention mismatch. Jadi contohnya hipotesa ya. Banyak orang tuh sebenarnya lebih suka kalau kerjaannya tuh tanda kutip nggak gitu pressure. Sales tuh ada pressure tinggi kan. Revenue mana. Nggak achieve cut. Jadi orang-orang general itu prefer. Contohnya kerjaan-kerjaan istilahnya nggak ada pressure tinggi. Contohnya kayak admin.
Oke. Ya, mereka juga ada pressure, right? Contohnya nggak boleh salah dan lain-lain gitu. Tapi generally admin, orang yang jaga gudang kayak gitu, these are the jobs yang sebenarnya lebih private. Jadi dalam satu job tersebut itu bisa 500 orang yang apply. Admin. Yes, even 1,000. Tapi yang dibutuhkan nggak sebanyak itu. This one. 500 banding 1. Yes. 500 orang apply satu pekerjaan. You're right. Kalau sales jauh lebih gampang, 1/20, 1/15. Kalau 1/20 berarti kan kemungkinan masuknya lebih gede daripada yang 1/500 Yeah, ya. Of course. Oke, berarti sebenarnya ketika seseorang itu ngerti ternyata yang dibutuhkan itu adalah kerjaan seperti ini, dan dia punya skill di situ atau punya expertise di situ, berarti sebenarnya lebih mudah dong cari kerja ya. You can say that ya, tapi ujung-ujungnya banyak yang tadi kita bahas intention mismatch, bro. First, ya, jadi contohnya kita pernah dengar dari beberapa klien kita, gua manggil 100 orang untuk datang interview. Yang datang interview cuma berapa? 50? 30. Oh ya? Ya. 30%? Ya. Wow, drop rate-nya tinggi ya? Ya, datang interview aja nggak mau, gimana dapat kerja coba, bro? Oke, I understand. Oke, itu problem. And then, ya kalau you still complain, kalau Anda masih komplain, orang kayak gini, Anda masih komplain bahwa di negara ini nggak ada kerjaan, lu ngaca dulu sebelum lu komplain ke pemerintah atau pengusaha yang lain. Jangan komplain kepada sistem kalau lu sendiri nggak mau kerja. Segampang itu kan? Oke. Ini saran atau pengalaman pribadi, Jim? Ya, bohong lah ya. Oke. Tadi lu bilang ada mismatch di satu intensinya. Kedua ada lagi, dia apa? Skills. Oh, skills. Employer mereka itu, ini kadang-kadang manajer atau pemilik perusahaan, mereka juga tanda kutip nggak mau capek nge-trainingin orang. Yes. Jadi mereka mau cari orang yang sebenarnya udah punya pengalaman. Ya. Jadi kadang-kadang tanda kutip agak kasihan adalah fresh grade, semangatnya tinggi, semangat belajar tinggi, smart, tapi mereka belum ada pengalaman. Jadi digital marketing, jadi sales. Tapi gara-gara manajer sama owner tersebut nggak mau ngajarin atau training mereka, akhirnya they don't get a chance. Makanya tadi kita bilang bahwa kita hoki. We have not won 20 years ago. Oke. Nah, ini adalah skill mismatch yang terjadi. Nggak bisa. Nah, kalau teman-teman yang kayak gini mau salahin HR atau mau salahin owner dan lain-lain, nah ini silahkan. Saya setuju kalau ini. I believe that more managers, more business owners harus trainingin orang-orang tersebut. Kalau di tempat lu sendiri kita lulus... we do train them. We do train them massively. Tapi dengan istilahnya pada saat kita kecil, kita lulus kecil cuma ada 20-30 orang, interns tuh banyak banget waktu sama kita. Sekarang manajer yang kita lulus contohnya ada 12, setiapnya ada 5, itu dari intern semua, bro. Karena we train them. And the quality of those people ya, itu jauh lebih bagus. Contohnya adalah gue nyari satu orang yang semangat belajarnya tinggi, mau taunya tinggi, always wanna improve. Setelah 6 bulan atau 1 tahun, the quality of output itu biasa lebih tinggi daripada gue external hire orang-orang yang udah experience. Gimana dengan loyalty? Well, some of them baru cabut. I thought it was a pity, but she stayed. Dia kasih tahu gue bahwa Mas Imi, first day-nya gue adalah 26 Desember 2020, right after Christmas. 2 hari setelah kerja di kita lulus, dia literally muntah karena a lot of pressure. But she stayed on despite all of that. Nggak enaknya 4,5 tahun di kita lulus. She was a great member of the team. 4.5 years. Untuk sekarang itu lama ya. Kalau dulu cepet, tapi sekarang itu lama. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat anak-anaknya kita lulus di LinkedIn-nya tersebut, pengalamannya tuh di kita lulus yang bagus-bagus ya. Kita lulus tuh lama-lama. Jim, gue mau tanya. Sekarang kan juga ada zaman yang namanya Artificial Intelligence, AI. Jadi ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan AI, termasuk yang gue tahu di internet sekarang ini, correct me if I'm wrong ya, itu ada AI yang dipakai untuk interview. Jadi, let's say kalau gue lagi mau cari kerja, tadinya gue di-interview sama orang HR, gue di-interview sama robot. Yap. Itu beneran? Iya, ada banget. Siapa yang pakai, Jim?
Kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang perlu hiringnya tuh banyak. Jadi contohnya kalau misalnya lu udah perusahaan gede banget, lu harus untuk turnover aja, lu harus nge-hire 300 orang per bulan. Untuk turnover aja bro. Tuh, untuk nge-hire 300 orang per bulan, lu harus nge-interview berapa orang unik. Oke. 2000. Bisa jadi kan? Oke. 2000 orang unik tuh interviewnya mungkin bukan cuma sekali, tapi 2 kali atau 3 kali. Oke. Lu butuh HR atau recruiter segede apa untuk melakukan hal tersebut? Oke, di Indonesia ada yang pakai, Jim? Sekarang jujur kita lulus, kita baru produksi produk tersebut. Baru aja bulan lalu kita baru rilis as a soft release. Sekarang kita udah trial sama beberapa perusahaan besar. Oke. Terus emang kalau interview gitu hasilnya akurat gitu? Lumayan, and as with any AIs, it just gets better over time. Jadi konsepnya AI adalah today is the worst version that it's gonna be. Oke. Hari ini adalah versi terjeleknya. It can only get better. Oke, jadi kayak orang belajar terus gitu. Yes. And then my question, kalau misal gua yang ngelamar kerja, gua harus berhadapan dengan robot, gimana caranya, Jim? Nah, inilah sebenarnya yang perlu sosialisasi kepada job seeker-nya. Jadi interface-nya kita istilahnya tuh kayak video conference. Jadi ada mukanya lu di depan kamera, and then you can see your face. Di sana habis itu ada interviewer, tapi pada saat ini kayak lagi off cam. Oke. Ada mukanya. Dan nanti pertanyaannya itu ada di dialog di satu bagian, terus istilahnya ada tulisannya apa aja yang ditanya sama mereka. Oke. Dan gimana cara gue bisa lulus di interview itu gitu? Kalau sebagai gue yang lamar kerja, lu akan di-assess berdasarkan beberapa kriteria. Jadi si HR-nya sendiri, mereka akan bertanya, contohnya you apply for sales, pertanyaan yang akan ditanyakan ke lu adalah tell me your experiences sebagai seorang sales. Jadi akan di-assess pengalaman lu sebagai sales itu benar-benar bagus atau enggak. let's say kalau gue karang gitu. Kalau lu karang, jadi mereka akan melihat berdasarkan beberapa hal. Satu, konsistensinya akan dicek. Kedua, juga istilahnya from the way you respond. Kalau misalnya banyak stutter, kayak gitu, scoringnya tuh biasanya akan lebih rendah. Oh, jadi zaman sekarang kalau interview sama robot makin susah dong ya? Enggak? Atau sama aja sebenarnya? The intelligence, it's getting closer and closer dengan seorang human yang interview candidate tersebut, yes. Oke, dan kalau di AI gitu, orang-orang itu tahu nggak sih kalau di interview sama robot gitu? Iya. Mereka Yes, tahu. yes, kita akan sekali. Makanya beberapa orang masih merasa agak canggung. Oh, iya. Memang kalau kita ngobrol sama robot aneh kan? Iya. Iya. Tapi suaranya istilahnya udah kayak human kan? Ya, gue lagi membayangkan kayak gue di interview sama Astro Boy gitu. Lu tahu Astro Boy? Iya. Ya, mungkin beberapa orang di sini ada yang Gen Y, jadi ngerti juga kan milenial Astro Boy. Kalau yang Gen Z, coba carilah Astro Boy. Kayak lagi diajak ngobrol sama robot gitu. Ya, udah human like. Nanti mungkin gue send lu produk demo, bisa mainin di sini bentar produk demonya tersebut. Atau di link, lu ada di YouTube? Ada. Nanti gue share ya. Ya, nanti masukin. Oke. Tadi yang lu bilang ada dua kan. Tadi ada yang intentional mismatch atau intensinya yang nggak matching. Satu lagi adalah skill yang nggak matching. Yes. Oke. Skill apa yang dibutuhin sebenarnya, Jim? Atau mungkin dari dasar 10 skill yang paling dibutuhkan gitu? Sebenarnya skill mismatch tuh banyak banget sih. Banyak sekali. Kalau misalnya ngomongin tentang sales tersebut, surprisingly skill mismatch itu tinggi banget. Oke. Kalau misal lu sebagai foundernya kita lulus, lu punya karyawan juga, what do you feel atau what do you think? Mismatch apa yang? Actually a lot of mismatch. Oke. As a founder, you need to set the highest expectations in terms of quality of your team. Iya. Jadi kalau misalnya gua compare langsung tabrak dari ekspektasinya gua sama realitanya tersebut, yang benar-benar meet paling cuman 10%. Oke, boleh nggak misal skillnya, let's say skillnya adalah decision making atau problem solving, apa itu? Kalau ngomong sales, consultative selling. Oke. Satu. Kedua adalah mikirin nih, contohnya gue nggak kenal sama orangnya atau gue kenal lewat WhatsApp doang. Oke. Kalau lu kirim WhatsApp, objektif lu apa? Ngajak mereka untuk ketemu meeting kan? Yes. Ya kan?
skill apa yang lo dibutuhkan? Lo harus ngerti bahwa copywriting itu very powerful. Image yang lo bikin one pager tentang kita lulus atau tentang produk yang mau jual itu juga sangat penting karena mereka ngebaca paling 3-5 detik. Make a decision, gue mau meeting orang ini atau enggak. Iya. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang ada di sini tersebut atau di Indo, mereka istilahnya, "Hai, selamat siang, nama saya adalah apa-apa-apa." Karang dulu 3 paragraf. Perusahaan mereka tuh apa? Enggak langsung ngomongin tentang pain points-nya dia. And how we can help on that pain points. Orang malas ngebaca. Tapi itu experience, Jim. I think it's common sense. Ya, harusnya sih. Karena gue udah kasih example ke mereka. Oh, oke. You give 1 example, 2 examples, you expect them to learn. Tapi kalau misalnya nggak learn juga, it's a mismatch, right? Betul. Atau istilahnya, unwillingness to learn. Benar. Ya. Kalau lu udah kasih contoh harusnya ngerti. Tapi kalau misal nggak dikasih contoh langsung gitu, lu ini WhatsApp dong supaya orang ini bikin bisa ketemu sama lu. Ya mungkin mereka butuh experience gitu. Tapi kalau lu contekin ya make sense. Ya, jadi di kita lulus apa yang kita lakukan, gue bilang, oke, create a draft, nanti gue review. Gue review, dikasih tahu best practices-nya gitu. Jadi untuk yang pertama, it works okay. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, kalau gue nggak review lagi, biar bisa jadi balik ke awal. Nah, ini yang namanya skill mismatch. Makanya yang tadi bilang harus ada skill training juga kan. Iya. Ya gue sendiri, gue coba train as many people as I can dengan ekspektasi yang gue harapkan gitu. Tapi at the end of the day, balik ke mereka lagi. Makanya istilahnya orang-orang yang bener bagus tersebut, yang meet my expectations, jujur ngobrol cuma 10%, bro. Iya. Ya sama lah di finansialku pun kita juga gitu. In and out, tapi yang bisa bertahan lama adalah yang memang cocok gitu. Iya. Mungkin banyak orang-orang yang kerja nggak suka ya apa yang kita ngomongin kayak gitu. Tapi realitanya gitu. Jujur ngomong, gue juga istilahnya be upfront and fair ya. Kalau misalnya ratingin antara founder di Indonesia 1% adalah yang paling bagus, top 1% sampai 100%, gue paling cuma ke 50%. Gue tahu skill gue banyak yang kurang untuk jadi top 50% tersebut. Nah, jadi kalau misalnya tadi apa yang gue share, jangan terlalu baper lah gitu. Karena gue sendiri, gue juga tahu gue kurang. Oke? Jim, anyway, kan lu juga pernah kerja di luar negeri kan? Jadi kasir. Kasir. Oke. Gak pernah white collar di luar negeri. Oke, boleh tahu nggak? Waktu itu kan lu kan mungkin lagi kuliah sambil coba kerja gitu kan. Apa yang membedakan? Contoh sesimpel kasir deh. Apa yang membedakan kasir boleh tahu nggak? Waktu itu lu kerja di negara mana? Jim? Australia. Oke. Apa yang membedakan kasir di Australia dan kasir di Indonesia? Gue nggak pernah jadi kasir di sini, so it's hard for me to say. Tapi sebagai lu pembeli? Sebenarnya ya kasir di sana kebanyakan lulusan S1 juga sih. Di Australia? Iya, kayak gue waktu itu lagi belajar S1. Bahkan teman gue lulus S3 atau lagi ngambil S3, sorry. Jadi dia ada S2 ya. Dia nggak mau cari kerjaan lain, bro. Terus? Tetap jadi sana karena gajinya lumayan tinggi. Jadi kasir? Betul. Oke, tapi sama-sama pekerjaan kasir, skillnya sama kan? Harusnya sama kan? Emang beda ya? Harusnya sama sih. Yang di sini yang bagus juga they greet you, they take into consideration. Tapi sebenarnya yang paling gampang aja ya. Kalau kita ngomongin contohnya pekerjaan yang service oriented kayak gitu, gue makan Hai Di Lao, I'm always impressed by the quality of service. Iya, kalau di Indonesia memang makanan mahal kan. Yes. Tapi sebenarnya manpower-nya itu sama-sama aja. Budaya perusahaannya tuh tepat. Lu panggil mereka istilahnya di beberapa restoran ada yang ngeliat, throw their face away, man. Nggak mau ngurusin lu. Mereka di sini langsung ngeliat lu, iya kak, dia langsung jog towards you. Mana ada lagi tempat yang kayak gitu? Gue sama bini gue kalau makan siang atau makan malam, our favorite hotpot place is basically Hai Di Lao. It's great service. Semuanya yang kotor itu juga istilahnya mereka lap sampai bersih. Tempat lain kalau kotor kayak gitu, oke kak, saya ganti. Tapi nggak ada merasa bahwa mereka bersalah, and mereka nggak merasa kayak istilahnya kotor kayak gitu, nggak masalah sama mereka. Tapi di Hai Di Lao, they really take that very very seriously. Jadi it's a difference in perusahaan, manpowernya tuh sama. Kalau kayak gitu berarti problemnya bukan di skill dong, problemnya di budaya dong. Budaya kerjanya satu tempat sama tempat lain berbeda, Jim. Yang satu ngajarin, yang satu enggak.
Mungkin bisa dibilang gitu. Tapi at the same time, gue juga yakin lah si Haitila pasti takes the cream of the crop. Jadi benar-benar ngambil yang di atas doang. Iya, seleksinya ketat. Yes. Jadi ketika orang-orang itu masuk ke budayanya mereka udah orang yang tepat gitu. Iya, kayak Harvard kan. Easy to come in, hard to come in, easy to get out graduate. Oke. Jim, gue penasaran Jim. Kalau kita jadi pelamar gitu atau teman-teman jadi pelamar kerja gitu, pengen coba experience atau pengalaman di interview sama robot tuh kayak apa gitu, bisa nggak sih Jim? Bisa, tapi harus apply ke perusahaan tersebut. Tapi nggak bisa ya pura-pura feel-nya atau rasanya nih di interview sama robot itu nggak bisa ya? Kalau perusahaannya buka, yes you can apply. Tapi untuk sekarang mungkin bisa lihat produk demonya, nanti akan di-share di link aja ya. Oke. Kalau di kita lulus nggak dibukain gitu ya? Ini coba testing gitu. Kita belum. Ya, mahal bro. Kecuali mereka mau berbayar ya, which doesn't make sense lah buat mereka juga. Oke, Jim. Kita ngobrol udah panjang nih Jim. Kalau dari lu ada nggak saran-saran buat teman-teman atau mungkin yang mau coba cari kerja di kita lulus, mungkin ada tips buat supaya bisa keterima gitu? Ya, yang paling gampang adalah perbaikin CV. Make sure yang lu tulis di CV-nya tersebut adalah apa yang make sense buat si employer tersebut. Dulu pada saat kita mulai, ada orang yang bikin CV, halo nama saya AAA, habis itu saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Maksudnya buat apa sih masukin itu? Kalau lu apply kepada pekerjaan, contohnya yang sales, lu ngomongin lah bahwa lu pernah bekerja di perusahaan apa dan lu successful untuk dapetin revenue berapa duit untuk perusahaan tersebut. Nggak usah cerita bahwa lu udah ada anak, udah ada istri, anak keberapa gitu. Jadi benar-benar ketahui apa yang mereka mau dan lu masukkan apa yang mereka butuhkan. Dan satu lagi, kalau buat orang yang cari karyawan di platform kita lulus, what your suggestion atau saran lu apa kira-kira? Ya tergantung ya, kalau misalnya Anda butuh karyawan yang banyak atau karyawan yang cepat kayak gitu, kita bisa pakai our AI interviewer, namanya Kita HQ. So what it does adalah ngebantu time to placement tuh lebih cepat. Kalau Anda adalah perusahaan outsourcing, setiap kali orang yang Anda place tersebut artinya revenue kan buat Anda. Jadi kita bisa nge-cut dari istilahnya 4 minggu, 3 minggu ke 2-3 hari. Karena proses itu jauh lebih cepat. Contohnya di kita sendiri, kita nyari sales, time to revenue-nya istilahnya sangat tergantung dengan kapan orang itu masuk. Oke. Apa yang terjadi adalah dari 4 minggu, kita cut ke 4 hari. Oke. Kalau seandainya ada orang yang pengen coba atau pengen tahu lebih banyak tentang your AI, gimana? Yes. Nanti kita masukin link juga. Di sana ada landing page-nya kita. Bisa book a demo dari sana. Thank you Jim ya. Thank you for your insights. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye.